Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh mahasiswa BKI IAIN Surakarta, utamanya yang mengambil mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang pengembangan pribadi konselor melalui sikap sabar atau kesabaran. Sebelumnya marilah kita awali pertemuan kita secara online ini dengan bacaan umul kitab. Harapannya apa yang kita perbincangkan ada manfaat dan barokahnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah as-sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk dudukan ayatnya saya kutipkan Quran surat Al-Ahqaf ayat 35. Biasanya kita sering mendengar ayat yang bunyinya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kamu ada masalah, ya mintalah tolong dengan bermedia bis-sabri, kesabaran was-shalah dan sholat. Bis-sabri di situ dimaknai, ditafsiri sebagai puasa. Kali ini untuk pengayaan biar kaya referensi, saya kutipkan Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 yang bunyinya fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun la yalbathu illa sa'atan min nahar balagum fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Jadi di sini titikannya selain kata sabar adalah ulul azmi, yaitu kesabaran para utusan yang bergelar ulul azmi. Ada 5 nimim, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dari 5 ini tentu yang unggul adalah Nabi Muhammad, dan di antara 25 Nabi juga yang unggul Nabi Muhammad. Di Nabi Muhammad, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati, dan jangan engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Sederhananya begini ya, kita itu kalau ada masalah sama seseorang, kita ingin seseorang itu mendapatkan azab, ya jangan gitu. Kita sabar, doakan agar dia itu kembali ke jalan Allah, dan itu menjadi ladang ibadah kita, ladang amal kita. Itu yang pertama. Untuk marojik yang kedua, saya kutipkan surat Hud ayat 11, yakni illal ladzina sabaru wa 'amilus sholihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Jadi kita kalau ada masalah itu mau bersabar, ya, itu dengan sendirinya kita itu lahum maghfiratun, kita bila ada dosa salah diampuni oleh Allah. Tidak hanya itu, wa ajrun kabir, juga mendapat pahala yang besar. Ini perlu kita ingat sebagai calon konselor agar kalau menghadapi klien yang barangkali tidak seperti yang kita bayangkan, itu kita sabar. Dengan kesabaran itu lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Untuk marojik yang ketiga, saya kutipkan Quran surat Ar-Ra'd ayat 22.
Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbaddar. Jadi orang-orang yang mau bersabar, ya, mengharapkan ridho dari Allah, kemudian melaksanakan sholat, menafkahkan sebagian harta, baik secara sir, secara diam-diam, maupun secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, menolak kejahatan dengan kebaikan. Seperti ini akan diberi oleh Allah lahum uqbadar. Jadi besok di akhirat itu mendapat kebaikan, di akhirnya itu mendapat kebaikan. Itu perlu kita tekankan pada diri kita sebagai calon konselor. Terus berbuat sabar mencari ridho Allah. Tapi jangan sampai terus sabar itu dimaknai tidak usaha. Di sini kan usaha. Ada iqom sholah, ada anfaqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah, dan ada wayad ro'una bil hasanatis sayyi'ata, menolak keburukan dengan cara yang baik atau dengan kebaikan. Kesabaran itu ada 3. Yang pertama, sabar untuk berbuat taat kepada Allah. Jadi misalnya kalau mau jujur sholat itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu berat atau tidak? Ya berat aslinya. Nah, kenapa kok ada yang ringan? Ya ringan itu sebenarnya karena nggak serius aja. Ya buktinya ada ucapan misalnya, sih tak sholat dilit. Sholat dilit itu satu bentuk dalam tanda petik meremehkan lah. Saya tak sholat dilit, ketemu sama Allah kok dilit. Padahal Allah zat yang memberi rezeki kepada kita. Sederhananya memberi hidup, memberi makan, minum, nah itu kan harusnya serius. Kita aja sama orang yang memberi kita duit aja seriusnya, Masya Allah. Apalagi dengan Allah yang memberi kehidupan ini. Kalau kita punya uang 1 miliar di tabungan kita, kalau kita mati mau apa? Nah, makanya melaksanakan perintah Allah, puasa, zakat, infak, terus haji, itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Namanya sabar dalam ketaatan melaksanakan segala perintah Allah. Kemudian yang kedua, sabar menjauhi segala apa yang dilarang Allah. Istilahnya kenapa yang enak-enak, kata Roma Irama itu malah diharamkan, tetapi yang ya diharamkan saja itu banyak penggemarnya, bahkan bayar. Zina itu kan dilarang Allah. Bahkan ada yang kalau mohon maaf ya, kalau perawan itu sampai artis cantik itu sampai puluhan juta. Padahal itu kalau untuk nikah, coba kalau di lingkungan kita nikah itu kan murah. Paling banter 5 juta, 10 juta sebagai mahar mas kawin. Nah itu malah tidak sedikit orang yang melakukan perzinaan. Nah, kita harus sabar menjauhi itu. Mencuri, korupsi, itu siapa yang tidak tertarik melihat uang, apalagi sedang butuh. Nah, tapi itu bukan hak kita, ya jangan diambil. Itu namanya sabar menjauhi segala larangan. Yang ketiga adalah sabar atas cobaan, ujian, dan musibah misalnya. Jadi ya kita tidak tahu, misalnya ada bencana alam, itu musibah, atau bisa jadi kita anggap sebagai ujian keimanan kita kepada Allah. Ya kita harus sabar dalam menghadapi itu. Nanti di slide selanjutnya ada contohnya. Contoh dari kesabarannya
atas cobaan, ujian, dan musibah misalnya. Apakah kita bisa menerima diri kita bila suatu ketika kaki kita yang kita cintai ini diamputasi? Naudzubillah ya. Banyak atau skripsi kakak-kakak kalian yang membahas tentang penerimaan diri oleh seseorang yang cacat karena eksiden, karena kecelakaan. Oh, itu berat itu. Nah, tapi ya harus dihadapi dengan sabar. Meskipun kita berdoa juga, naudzubillah, jangan sampai cobaan itu. Apakah kita bisa menerima diri kita bila suatu ketika mata kita buta karena penyakit gula darah itu? Naudzubillah ya, ada orang tua di usianya yang ke-75 karena terserang gula matanya, tidak bisa melihat. Maka kenapa kita perlu menghafalkan Quran, entah Yasin, entah Waqiah, entah Al-Mulk, Ar-Rahman, Kahfi, ya, itu dalam rangka bila kita tidak bisa melihat lagi ayat-ayat Quran, ya kita masih punya hafalan. Yang ketiga, apakah kita bisa menerima takdir suami atau istri, anak yang kita cintai meninggal saat kita sangat cinta-cintanya atau mencintainya. Coba bayangkan suami istri baru berumah tangga 5 tahun, usia 27 misalnya. Suaminya meninggal dunia atau istrinya meninggal dunia. Padahal lagi senang-senangnya. Atau punya anak usia 3 tahun meninggal dunia. Lah itu bisa nggak menerima? Bisa nggak sabar? Dan ini terus kita upayakan ya. Karena kalau tidak justru malah membuat hati dan pikiran kita berat. Jadi inilah pentingnya calon konselor mengembangkan pribadinya melalui kesabaran. Terakhir penutup, saya ucapkan terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf bila ada salah. Semoga apa yang kita perbincangkan ada manfaat dan barokahnya. Dan bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar dan nanti insya Allah akan saya tanggapi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.